Selamat siang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan yang berikan. Kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan, membantu hamba-Mu berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga Tuhan, bagi yang mendengarnya, kiranya mereka bisa mengerti dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, hadirlah dan pimpinlah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Ya, saya memilih tema identitas murid Yesus yang sejati dan diberkati. Ya, jadi hari Jumat kemarin ada teman kita Alison di home group dia membicarakan mengenai identitas. Ya, jadi identitas itu sangat melekat pada setiap kita. Ya. Banyak hal-hal yang kita jalani dalam mencari identitas diri sejak kecil sampai dewasa. Ya. Jadi umumnya keluarga yang tidak mempunyai ayah atau tidak mempunyai ibu yang sering bertengkar, dia akan kehilangan identitas dirinya sendiri, sehingga dia menjadi liar, ya. Jadi tidak ada hukum-hukum keluarga, tidak ada hukum-hukum. Jadi dia lawless, jadi tidak ada hukum dan dia akan bertindak sesuai apa yang dia kehendaki. Itulah akibat bila kita seorang anak tidak mempunyai identitas diri, ya. Nah, banyak anak-anak Tuhan, banyak anggota-anggota gereja kita di sini Andrew mempunyai identitas juga sendiri-sendiri, ya. Identitas adalah suatu profesi yang dilaksanakan dalam pelayanan. Ya, kita kenal ada gitaris, misalnya ada Margaret, ya, yang sering membawakan pujian-pujian, ya. It's okay, itu identitas yang melekat, yang dalam tanda kutip positif, ya, good. Tapi ada juga identitas yang kadang-kadang konotasinya kurang enak gitu, ya. Dalam pelayanan kita kenal Om Kwet, ya. Kita tahu dia sering jaga parkir, ya, di bawah. Hujan-hujan juga dia berdiri membukakan kita pintu, ya. Identitas yang kita kenal tuh Kwet, tukang parkir gereja. Waduh, gitu ya. Jadi ya itu suatu humility, suatu humbleness, ya, dari seorang IT, seorang pelayan Tuhan, seorang murid Yesus. Jadi kita angkat topi, ya, untuk suatu pekerjaan membukakan kita pintu parkir. Ya, saya ingat waktu ada MSB datang ke sini itu hujan, ya. Om Kwet hadir di sana untuk membukakan parkir Pak Richard, ya, yang menjadi salah satu tim MSB kita, ya. Jadi itulah masing-masing dari kita mempunyai identitas, ya. Ada lagi identitas tukang bikin warta, ya. Pelayan Tuhan tukang bikin warta, ya. Jadi someday, ya, kita mengharapkan there's a turning point, ya. Dia emang udah murid Tuhan, tapi mungkin Tuhan akan pakai, ya, tukang bikin warta menjadi pemberita firman Tuhan. Amin, ya. Jadi untuk yang saya ingat tukang bikin warta Pak Yusak, ya. Jadi itulah ketekunan, ya. Jadi warta-warta kita ini selain Pak Yusak ada juga beberapa orang yang membuat warta.
Jadi ini suatu pelayanan yang baik, ya. Jadi ada turning point bahwa kita mau melayani di gereja St. Andrew. Apa yang membuat kita berubah? Ada suatu turning point, ya. Juga ada suatu turning point. Ya, kita kenal Om Joni, ya. Pak Teddy, ya, yang selalu di belakang layar, tapi kalau nggak ada Pak Teddy, semua repot, gitu. Jadi, dan kita hargai itu dedikasi yang benar-benar apa Tuhan berikan, ya. Jadi banyak saya tidak bisa sebutkan satu persatu, masing-masing itu mempunyai identitas pelayanan yang baik, ya. Tapi kita tahu, kita baca kitab Matius, ya. Kitab Matius ditulis oleh Matius. Dia mempunyai identitas yang berkonotasi jelek. Tukang penarik cukai. Masih kita bisa temukan di Alkitab, di kitab Matius, bahwa Matius disebut sebagai murid Yesus yang bertobat, yang dulunya pekerjaannya penarik cukai, gitu. Jadi there is a turning point, ya. Waktu si Matius bekerja, Tuhan Yesus lewat di tempat pekerjaannya dan dia memanggil, ikutlah aku. Dan dia ikut, ya. Jadi penarik cukai itu adalah orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Romawi, yang dibenci karena dia boleh menarik cukai lebih untuk dibayar ke pemerintah Romawi. Jadi dia tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, ya. Tapi masih disebut dia, Matius itu orang Lewi, penarik cukai, tapi penulis Alkitab Matius, gitu, ya. Apa kita mau lihat, ya, apa seseorang itu mempunyai identitas yang ada suatu ketika turning point, ya. Nah, di sini kita lihat turning point itu diucapkan berkali-kali, ya, dalam bacaan kita. Yohanes Pembaptis memberitakan, menyerukan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi Yohanes memberitakan bertobatlah. Nah, pemberitaan itu berjalan dan juga didengar oleh Yesus. Didengar oleh Yesus bahwa setelah Yohanes memberitakan pertobatan, kerajaan Allah sudah dekat, Yohanes ditahan, dipenjarakan. Sekarang Yesus yang memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saatnya Yesus juga melakukan pelayanan pada usia 30 tahun. Ya. Jadi Yesus dengan dipenjaranya Yohanes, dia tergerak. Oh, this is the time. Itu adalah pelayanan Yesus yang pertama. Ya, pelayanan Yesus yang pertama waktu dia berumur kira-kira 30 tahun. Karena baru bab atau pasal 5 di kitab Matius, ya. Yesus juga mengajarkan pertobatan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi turning point di sini, ya, kita bisa lihat pertobatan adalah langkah pertama, ya, untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah, ya. Tapi apa yang dimaksud dengan pertobatan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Ya. Kita akan melihat nih, apa yang dimaksud dengan pertobatan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Kita merefleksi ke belakang, ya. Kita merefleksi sebentar. 2-3 minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah di bukit, ya. Berbahagialah, diberkatilah, berbahagialah, diberkatilah, ya. Terus
kita mau melihat, ya, kita flashback ya, dari pasal 1 sampai pasal 5, ya. Kita mau melihat secara historical perspektif, ya. Pada saat itu masyarakat di Galilea, ya, orang-orang Yahudi itu masih mempunyai agama atau kepercayaan Yudaism. Yudaism itu monoteisme, jadi percaya Allah Bapa, ya. Nah, Yesus saat ini baru mulai pelayanannya, ya. Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu, gitu, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pertobatan Yesus? Ya, nah kita flashback kembali lagi. Sekarang kita flashback 4.000 tahun yang lalu. Kita flashback 4.000 tahun yang lalu ketika Adam jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada si setan, keturunan perempuan akan mengadakan permusuhan dengan engkau, ular, dan akan meremukkan kepalamu. Ya, nah, jadi Allah Trinitas, ya, termasuk yang kita udah dengar khotbahnya kemarin, Trinity of God, ya. Yesus atau Tuhan Allah sudah bernubuat, ya, bahwa Tuhan sudah bernubuat bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si setan. Nah, kelahiran Tuhan Yesus melalui anak darah Maria, kan di kitab Matius dari pertama-tama dia menjelaskan, ya, keturunan-keturunan dari silsilah atau genealogi dari Yesus, ya. Yesus adalah 62 generasi dari Adam. Waduh, teliti sekali, ya. Yesus Abraham itu anak siapa dari Adam, ya. Cuman Daud anak siapa dari Abraham, ya. Itu lengkap sekali di kitab Matius ayat 1 sampai 17. Nah, sampai kalau kita hitung, Yesus itu keturunan atau generasi ke-62 sejak Adam jatuh dalam dosa. Nah, jadi Matius berusaha menjelaskan siapa Yesus. Ya, di konsep orang Yahudi, Yesus itu hanya manusia biasa, Judaism, ya. He is not the Messiah. Dia bukan raja yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Gitu. Nah, jadi apa maksud Tuhan Yesus mengajak pertobatan, ya, ya, di PowerPoint saya, ya, ada contoh arti bertobat, ya. Sebelum contoh arti bertobat, dia mengajak nih, ya, bertobatlah dan berbuahlah. Jadi di samping kita bertobat, kita harus berbuah. Tapi nanti kita menjelaskan bertobat ini apa, ya. Di Matius 3 ayat 8 bunyinya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan tanpa buah yang sesuai, it's a false repent, ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, kita tahu bertobat adalah stop berdosa, berbalik kepada Tuhan, ya. Nah, bertobat ini dalam message Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, bertobatlah dari dosa-dosamu, percayalah aku adalah Mesias. Itulah penting, ya. Jadi poinnya, dia orang Yahudi
tidak mempercayai Yesus sebagai Mesaya. Karena apa? Karena dia konsepnya Mesaya dia bahwa kalau Mesaya dia datang, raja yang orang Yahudi datang, bait Allah akan didirikan. Ya, terus keadaan berubah. Jadi konsepnya duniawi gitu. Nah, disinilah bedanya ya. Kita bisa lihat arti bertobat yang kita kenal itu sebetulnya arti katanya tuh berubah pikiran. Hai orang-orang Yahudi, berubah pikiran, lihat aku adalah Mesias. Jadi dia suruh rubah tuh pikiran dari nggak percaya supaya percaya gitu. Nah, sebelum Yesus berkhotbah, ya, apakah ada tanda-tanda, ya, evidence, ya, bahwa Yesus itu Mesaya? Ternyata ada. Jadi make sense, ya. Jadi Tuhan itu nggak semena-mena menyuruh orang suruh percaya tanpa reason, ya. Jadi harus ada logiknya, harus ada pemikirannya, ya, dan harus berubahnya itu harus sampai ke hati, ya. Orang banyak bilang bertobat, tapi do nothing, itu false repent. Namanya tuh menyesali diri sendiri, ya. Jadi banyak kita salah pengertian, ya. Salah pengertian dalam arti apa? Aduh, dia bersedih, ya. Bersedih, ya, melakukan sesuatu sehingga dia self pity, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini salah, ya. Mengasihi diri sendiri itu bertobat yang negatif karena dia tidak mencari Tuhan, ya. Jadi bertobat hanya menyesal. Jadi dalam bahasa Inggrisnya remorse, menyesal. Not repent, remorse, ya. Contohnya di Alkitab, ya. Yudas, ya. Yudas dia menyesal. Mungkin dia gebuk-gebuk dadanya nyesel gitu, ya. Tapi dia balikin ke duit yang dia menjual Yesus, ya. Dia balikin. Tapi dia tidak mencari Yesus. Dia menyaksa dirinya sendiri, dia gantung diri. Ya, jadi that's not repent, that's self pity, ya. Jadi kita buka perspektif baru, ya, bahwa bertobat itu berubah pikiran dan berbuah sampai ke hati dengan melihat kasih Yesus dan mengakui Yesus itu Tuhan. Itu namanya bertobat yang kompletan dikit, ya. Jadi bukan bertobat cuma menjauhi dosa dan berbalik kepada Tuhan, ya. Jadi di dalam perjanjian baru, ya, namanya perintah Tuhan Yesus itu banyak mengandung suatu respon yang aktif, positif, ya. Kalau di perjanjian lama, Ten Commandment, ya, itu banyakkan larangan-larangan. Jangan begini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini harta orang lain, jangan mencuri, ya. Tapi kalau di perjanjian baru, pertobatan kita harus disertai dengan perbuatan baik sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Jadi beda, ya. Contoh lagi di Alkitab, ya, pertobatan yang disertai dengan sampai ke hati, ya, sampai ke hati ini. Petrus, ya, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, ya. Begitu dia dengar ayam berkokok, dia ingat apa yang Tuhan bilangin, engkau akan menyangkal aku, ya. Kemudian dia nangis sampai disebutin di Alkitab, dia nangis terseduh-seduh gitu, ya. Gimana tuh bertobat nangis terseduh-seduh gitu, ya. Itulah contoh yang pertobatan sampai ke hati gitu. Dia begitu mengasihi Tuhan Yesus,
sehingga dia nangis terseduh-seduh. Pernahkah kita nangis terseduh-seduh waktu kita bertobat? Saya belum pernah ya nangis terseduh-seduh ya. Jadi gimana ya? Pernah nggak Margaret? Aduh. Nangisnya disebut di Alkitab nangis terseduh-seduh gitu. Gimana itu? Jadi, nah tapi dikonfirmasi ya, dikonfirmasi sama Tuhan Yesus. Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mencintai aku? 3 kali juga dikonfirmasi sama Tuhan Yesus. Kan si Petrus jawab, engkau maha tahu, engkau tahu dah hatiku gitu. Aku ini benar-benar bertobat. Disebut di Alkitab ya. Engkau maha tahu Tuhan, ya kan? Aku benar-benar bertobat dan mengakui dosanya. Ya, 3 kali dia menyangkal, dia stop, dia tidak melakukan lagi. Ya, nah kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, ya, kita perlu mengalami turning point. Ya, turning point-nya itu waktu kita minta dibaptis, kita menjadi orang percaya, ya. Kita menjadi orang percaya, kita dibaptis dan kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Nah, sebelum pelayanan Tuhan Yesus juga dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ada burung merpati sebagai lambang Roh Kudus turun. Kita juga kemarin mendengar kan, ada lambang Roh Kudus turun. Jadi Tuhan Yesus itu, dan juga ada suara dari surga, Bapa, engkau adalah anak yang kukasihi. Jadi khotbah Yesus di bukit, ya, dia sudah dan sebelum khotbah Yesus di bukit, Tuhan Yesus juga sudah menyembuhkan banyak orang sakit dengan mujizatnya, ya. Jadi sakitnya itu juga nggak tanggung-tanggung ya, sakit lumpuh, nggak bisa jalan, sama ya. Kemudian kerasukan setan. Nah ini penting nih, kerasukan setan. Jadi udah bicara mengenai alam roh nih, ya. Tuhan Yesus itu berkuasa atas setan-setan di dunia. Ya, dia bisa mengusir si setan. Disebutin nih. Jadi siapa Tuhan Yesus itu sudah terlihat oleh murid-muridnya dan oleh penduduk sekitar pelayanan pertama Tuhan Yesus. Ya, jadi make sense ya. Tuhan Yesus itu make sense, mengajak orang-orang Galilea, Yudea untuk bertobat dan mengakui, berubah pikiran, Yesus tuh aku nih Tuhan gitu, aku nih Mesaya. Saat itu Yesus baru pertama kali berkhotbah, ya. Jadi belum ada cerita Yesus disalib, belum sampai nih. Ya, belum sampai. Tapi Yesus sudah mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesaya, Tuhan. Itu penting ya. Nah, sampai sekarang juga kan banyak dari pihak Muslim juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya sebagai nabi gitu. Jadi make sense juga gitu ya. Faktor apa yang kita bisa berubah? Hanya kasih karunia Tuhan Yesus. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Ya, turning point-nya itu Roh Kudus. Ya, kita masih ingat ya, 4.000 tahun yang lalu waktu Adam dijadikan, dia diambil dari tanah, kemudian dibentuklah manusia serupa dengan Allah. Kemudian dia meniupkan
sehingga hidup. Nah, saat itu sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam itu serupa dengan Tuhan Yesus. Dia hidup dalam kekekalan. Ya. Jadi sebelum kejatuhan dalam dosa itu masih kekekalan. Artinya tidak ada hitungan waktu. Adam nggak bisa mati. Saat itu Adam tidak bisa mati. Jadi itu kekal. Ya, kenapa tadi saya katakan setelah Adam jatuh dalam dosa, dihitung umurnya Adam sampai 930 tahun. Ya, terus dihitung lagi, baru ada tuh time frame sampai dihitung Yesus 62 generasi dari Adam. Dihitung-hitung kira-kira 4000 tahun gitu. Jadi itulah ya. Jadi kita mesti akuin kita nih terdiri dari unsur mind, body, and soul. Jadi agent perubahan dalam diri kita adalah Roh Kudus. Ya, kita adalah Roh Kudus. Jadi kemudian apa kaitannya dengan kerajaan Allah? Pertobatan, terus kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya bahwa dialah raja, ya, raja dari kerajaan Allah. Itulah poinnya. Dia ada raja dan sudah berada di antara mereka semua. Dia udah hadir ke dunia itu. Itu artinya dia sudah hadir. Berubah pikiranlah kamu semua. Aku adalah rajamu yang akan sempurna pada saat Yesus datang lagi kedua kalinya. Gitu. Jadi tapi orang di sana waktu itu belum mengerti karena Yesus baru pertama kali pelayanan. Tapi sudah melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, ya. Nah, dengan Yesus mengajarkan pertobatan, kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit, ya. Yesus mulai menampakkan identitas dirinya sebagai Mesaya. Ya, karena itu kalau kita lihat bahasa Ibraninya, bahasa Hebrew-nya ya, atau Greek-nya ya, bertobat yang Yesus maksudkan itu kata-katanya metanoeo gitu ya. Berubah pikiran dalam hal berdosa dan mengakui siapa Yesus sebagai Mesaya, metanoia. Tapi kalau kita lihat, kalau kita punya kamus punya Alkitab yang interlinear yang ada bahasa Ibrani dan Greek-nya, ya, kata-kata Yudas itu memakai kata metamelomai, yang artinya dia berubah pikiran, dia mengerti bahwa dia bersalah, tapi tidak sampai ke hatinya, tidak sampai ke tindakannya untuk mengikuti Yesus dan mengakui. Nah, itu bedanya. Jadi kita sebut self pity, mengasihi diri sendiri, ya. Jadi setelah Yesus mengkhotbahkan itu, setelah Yesus membuat mukjizat, orang-orang sudah mulai ngakuin nih. Jadi banyak murid yang udah mengerti, ini adalah Tuhan Mesaya kita. Karena begitu banyaknya orang, ya, Tuhan Yesus mengajak naik ke bukit. Dia naik ke bukit. Karena itu ada nama disebut khotbah di bukit yang pertama ini. Nah, ibaratnya waktu kita mau bayangin ya, dia naik ke bukit, semua diikutin, ya. Pasti yang paling dekat lingkaran pertama tuh murid-muridnya, ya. Terus di belakang murid-muridnya juga pasti ada banyak orang-orang yang mau mendengarkan apa sih khotbah di bukit itu, ya. Nah, kita teliti khotbah di bukit ini, ya. Dibilang di Matius 5, ya, ayat kita udah baca 3 sampai 10, dibilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah, kalau dia bilang berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, ditujukan pada siapa? Mereka yang mempunyai karakter miskin di hadapan Allah, ya kan? Jadi dengan kita garis bawahi kata mereka, ya semua bilangnya mereka, ya. Jadi hanya mereka lah murid-murid Yesus yang mempunyai karakter yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang beruntung, berbahagia atau blessed, ya, karena mereka mempunyai identitas murid Yesus yang sejati. Jadi makanya untuk sampai ke tahap ini, untuk sampai ke pengertian ini, ya, kita harus ada proses transformasi, ya. Ada proses transformasi dalam diri kita, yaitu bertobatlah, berbuahlah, dan bersukacita. Karena kalau kita lihat, ya, 4 inti kata ucapan bahagia, ya, ini adalah karakter-karakter murid Yesus terhadap Tuhan. Ya, jadi 4 karakter pertama itu terhadap Tuhan. Kemudian karakter berikutnya itu terhadap sesama manusia. Nah, yang bersukacitalah itu, ya, itu kalau kita perhatikan adalah pemilik kerajaan surga, ya. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Ya, itu udah present tense. Artinya kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, ya, kita tuh upahnya besar di surga. Itu udah kita miliki. Gitu, ya. Kita perhatikan lagi, ya, yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah punya kerajaan sorga. Ini juga kalau kita lihat sudah present tense. You sudah miliki kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Jadi kamu sudah dapat kerajaan sorga karena kamu sudah percaya aku adalah Tuhan dan sudah mengakui dosa, ya. Nah, yang ketiga, berbahagialah yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini akan, ya. Jadi ini adalah perspektif, ya, perspektif kehidupan di kerajaan sorga, gitu, ya. Kita nih kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Raja kita. Artinya Tuhan Yesus yang mempunyai otoritas atas kehidupan kita. Jadi hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah berlaku untuk kita sebagai muridnya. Gitu. Jadi saat ini kita mengakui Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita. Ya, di samping kita hidup di New Zealand ada hukum-hukum kenegaraan New Zealand. Ya, tapi kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengakui hukum-hukum Tuhan itu berlaku untuk diri kita sendiri. Ya, jadi poinnya ya, identitas bagaimana yang kita bisa disebut sebagai murid Yesus yang diberkati. Nah, poinnya ini bukan hasil dari usaha kita sendiri, tapi ada transforming agent dalam diri kita. Transforming agent itu adalah kuasa Roh Kudus yang bisa merubah hidup kita menjadi dan mempunyai komitmen sehingga kita ini taat dan setia akan setiap perintah-perintah Tuhan Yesus, ya. Nah, ada seorang tax collector juga nanya, dia masih sebagai tax collector. Jadi bagaimana dong Tuhan, aku ini masih sebagai penarik pajak. Dijawab sama Tuhan Yesus, kerjakanlah, tariklah pajak sesuai, jangan melebihi apa yang diperintahkan. Nah, gitu.
Jadi beberapa teman-teman Matius masih sebagai tax collector. Juga nanya bagaimana menjadi warga kerajaan surga katanya. Saat dia masih kerja sebagai tax collector. Nah dibilangin kalau dia bertobat. Kan kalau tax collectornya penarik pajak itu bisa narik lebih ya. Nah, dia harus berjanji. Dia nggak boleh narik lebih sesuai dengan apa yang ditetapkan. Nah itulah artinya pertobatan. Ya, banyak dari kita juga sudah bertobat ya, tapi kita mesti merenung kembali arti pertobatan kita. Apakah kita masih melakukan hal yang sama, melakukan dosa-dosa yang sama, ya, masih suka bohong misalnya, masih suka macam-macam atau gimana yang dilanggar oleh perintah Tuhan. Kita bertobat tapi kita selalu disadarkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi bertobat itu, mengaku dosa itu bukan one time only, ya. Kita dalam proses sanctification, ya. Kita dalam proses pensucian, ya. Tapi kita berjanji bahwa kita bertobat, mengaku dosa sesuai dengan apa pertobatan itu sendiri, ya. Jadi itulah yang dijelaskan ada di khotbah di bukit. 4 tahap pertama terhadap Tuhan. Yang penting 4 tahap berikutnya nih, ya. Jadi 4 tahap berikutnya itu harus urutan, ya. Urutan pertama tadi kan, ya. Kita harus miskin di hadapan Allah. Setelah kita bertobat, kita lahir baru, ya. Kita berarti kita seperti bayi rohani yang miskin, kita nggak have nothing, ya. Kemudian kita harus bersandar penuh pada Allah. Itu artinya miskin kepada Allah. We have nothing. Kita bersandar penuh dan minta kepada Allah, ya, Tuhan Yesus. Yang berduka ini harus benar-benar. Jadi kemarin kan Pak Yohanes khotbahkan berduka itu harus benar-benar sampai ke emosional. Tapi not self pity, ya. Berdukanya ini bersungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan, ya. Kemudian lemah lembut. Lemah lembut itu artinya juga gentleness. Jadi kita nih kayak Tuhan Yesus adalah contoh yang paling sempurna untuk meekness, kelemah lembutan, ya. Jadi fully obedient dalam arti bukan the strongest man, but have the power to resist temptation, menolak dosa. Itu namanya lemah lembut, ya. Lemah lembut nggak perlu kuat, tapi dapat menahan emosi. Meekness, lemah lembut, dalam menahan emosi dan tidak cepat marah, ya. Lapar dan haus akan kebenaran. Sebagai orang yang lahir baru, dia akan lapar dan haus akan kebenaran. Berarti dia harus baca firman Tuhan sehingga dia akan bertumbuh sebagai manusia dewasa. Nah, 4 yang terakhir yang penting. Ini kalau udah dilewatin 4 pertama, ya, dia harus murah hati. Nah, ini adalah sikap positif dari repentance. Dia harus murah hati kepada semua orang. Terus suci hatinya, harus bersih hatinya, nggak boleh ada kebohongan, nggak boleh ada hal-hal yang kotor dalam hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemudian pembawa damai. Apa artinya pembawa damai? Dia membawa damai bukan mendamaikan si A sama si B ribut, ya. Enggak, dia mendamaikan dengan adanya dosa, hubungan manusia terputus dengan Allah. Nah, bawa damai itu adalah memberitakan firman Tuhan supaya hubungan yang terputus ini bisa nyambung lagi dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa di surga. Jadi pembawa damai artinya memberitakan firman Tuhan, ya. Kemudian mereka orang yang dianiaya karena kebenaran. Nah, ini yang nggak enak katanya, ya. Menjadi murid Tuhan Yesus harus bersedia menjadi dianiaya karena membela kebenaran. Contoh, nggak jauh tuh di Jakarta, ya, si Gubernur Ahok, wah, membela kebenaran, ya.
ujung-ujungnya gara-gara salah ngomong sedikit di penjara. Tapi siapkah dia? Saya lihat sih dia siap tuh, ya. Nah, itulah ya. Tapi dianiaya dalam kasus Ahok nggak seberapa, ya. Banyak di sini disebutkan banyak nabi-nabi, murid-murid Yesus yang dianiaya sampai mati. Nah, ya, inilah kalau kita sudah mengerti ya bahwa kita ini dengan pertobatan kita akan mendapat upah yang besar di surga. Kehidupan kita sementara di dunia, kita hanya sebagai traveler, ya. Kita akan kembali bersama-sama dengan Bapa. Jadi kita bisa menerima aniaya dalam bentuk apapun karena kita akan bersama-sama Yesus di surga. Jadi inilah arti dari murid Tuhan Yesus yang diberkati. Kiranya dengan firman ini kita mengerti arti pertobatan yang sesungguhnya, bukan sekedar di mulut, tapi tetap harus sampai ke hati dan sampai ke tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu di sini yang Tuhan bisa mengerti Tuhan dan bisa mengakui Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami. Dan juga Tuhan, ampuni kesalahan-kesalahan kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan untuk bisa menolak dan melakukan komitmen Tuhan untuk tidak berdosa lagi Tuhan. Tuhan, kami tahu karena kami hanya sementara di dunia ini Tuhan. Kami tahu Kau akan memerintah kembali pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara kami semua anak-anak-Mu di sini Tuhan, untuk tetap setia kepada iman kepercayaan kami pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Bersama dengan umat Tuhan di masa lalu dan masa kini dan masa yang akan datang, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang tidak sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan alam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing kita untuk persembahan diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18.